Selamat datang kembali di mata kuliah perilaku organisasi, masih di bab tentang motivasi, bagian kedua. Di bagian pertama bisa dicek di video sebelumnya, kita membahas sampai dengan definisi dan teori motivasi yang paling banyak digunakan, yaitu teori Maslow. Sekarang kita ada di bagian kedua. Di bagian kedua saya membahas tentang teori XY, atau biasanya orang menyebut teori McGregor. Ada dua asumsi di teori ini, yaitu orang yang memiliki motivasi X atau memiliki motivasi Y atau Y. Yang pertama, yaitu motivasi X. Motivasi X ini mengasumsikan negatif. Jadi, mengasumsikan bahwa seorang karyawan, seorang pegawai, atau seseorang itu tidak menyukai apa yang dikerjakan, tidak memiliki ambisi, dislike work, lack ambition, avoid responsibility. Apa kalau bahasa Jawa ngeles gitu ya, menghindar, and must be directed and coerced to perform. Jadi orang-orang seperti ini pokoknya kalau kerja ya, dalam bidang pekerjaan ya, karena kita di mata kuliah perilaku organisasi, dia ini orang-orang yang pokoknya masuk kerja, disuruh apa iya, disuruh itu iya, disuruh ini iya. Tapi kalau tidak disuruh, ya sudah, dia diam, nganggur, gitu, mengerjakan yang lain. Nah itu orang-orang yang ada di motivasi X. Jadi dia mengerjakan sesuatu hanya mengikuti perintah, ya. Nah ini biasanya Anda atau saya pun mengalami pada saat kita sekolah. Pada saat kita sekolah dan kita tidak menyukai pelajaran tersebut. Jadi pada saat kita tidak menyukai pelajaran tersebut, maka kita masuk di kategori X. Ya, jadi misalnya saya masih yakin sekali banyak dari kita yang tidak menyukai pelajaran sejarah. Kalau Anda tanya ke saya apakah saya suka pelajaran sejarah, saya bilang iya. Begitu. Tapi saya punya banyak teman yang tidak suka dengan pelajaran sejarah. Sejak mulai SD, SMP, SMA. Sehingga jadi orang X. Hanya directed. Oke, besok kita menghafalkan tentang perjanjian-perjanjian pasca kemerdekaan. Perjanjian meja bundar, konferensi meja bundar, perjanjian Renville misalnya. Ya sudah, dihafalkan. Setelah itu selesai. Must be directed. Tapi tidak mencari makna. Kenapa ada perjanjian Renville? Kenapa ada konferensi meja bundar? Kenapa perjanjian Renville itu harus diadakan di atas kapal perang? Nah itu. Yang kita cari, kalau kita sebagai atasan, sebagai manajer, orang yang mencari bawahan, kalau kita di bidang IT berarti kita paling banyak mencari software developer atau programmer, adalah orang-orang yang ada di Y atau Y. Assume that employee like work, seek responsibility, capable of making decision, exercise self-direction, and self-control when committed to a goal. Ini yang motivasi sesungguhnya. Ya, saya sendiri saja lah jadi contoh begitu. Waktu saya masih menjadi software developer atau programmer, saya bisa menyatakan diri saya Y. Kenapa ya? Karena saya senang. Ya, saya senang program. Sampai sekarang pun iya masih tetap. Ya, jadi sewaktu saya bekerja memprogram, saya betul-betul menikmati, tidak merasa tersiksa, bahkan seringkali merasa lupa waktu. Loh, kok sudah sore ya gitu. Kok cepet gitu. Ya, tapi orang yang ada di X itu akan merasa kerja itu lama sekali. Ya, karena tidak punya ketertarikan dan tidak punya ambisi di dalamnya.
Jadi lack of ambition itu kalau yang X, sedangkan yang di Y itu beda. Nggak usah disuruh, dia kan self direction and self control. Ya. Jadi misalnya tadi sejarah tadi, pelajaran sejarah. Kalau Anda tidak suka dengan pelajaran sejarah, ya dikasih buku itu, dikasih bacaan itu yang Anda kerjakan. Must be directed. Tapi kalau Anda suka, Anda dikasih tugas tentang perjanjian Renville, maka Anda akan mencari makna di balik perjanjian Renville. Anda akan mencari tanpa harus disuruh. Misalnya, oke, tugasnya cari perjanjian Renville, kemudian sebutkan tanggalnya, sebutkan pesertanya, apa hasilnya, sudah, cuman itu aja diketik. Kalau Anda mencari di internet, ya sudah, itu selesai. Tapi kalau Anda self-direction, Anda akan mencari lebih dari itu. Tidak peduli dengan nilai yang akan diberikan, tidak peduli bahwa itu tidak disuruh oleh gurunya. Dan itu dulu yang mungkin di beberapa mata kuliah atau di beberapa pelajaran, saya merasa seperti itu. Misal statistik gitu. Saya mungkin masuk di kategori X. Disuruh belajar smooth average, ya sudah itu. Saya nggak akan cari yang lain. Tapi kalau itu mata kuliah pemrograman misalnya, ya misalnya dulu saya disuruh mengerjakan tentang kalkulator, begitu. Belum ada internet ya, kalau sekarang Anda mudah sekali mengerjakan seperti itu. Saya hanya disuruh tugasnya plus minus kali bagi. Nah, karena saya senang, saya mencari gimana caranya akar kuadrat, bagaimana caranya logaritma, begitu. Ya saya kerjakan, tidak disuruh memang, tapi saya self direction. Kenapa? Saya kepingin pinter programming waktu itu. Jadi committed to a goal. Itu adalah teori XY. Ya, jadi sekali lagi, apakah yang X tadi jelek? Belum tentu. Karena mungkin dia X di satu bidang tertentu, tapi Y di bidang yang lain. Nah, bagi Anda yang masih ada di level mahasiswa, carilah kuadran Y Anda masing-masing. Itu yang paling penting. Jangan sampai kecemplung di yang X. Teori yang kedua yang saya bahas adalah reinforcement theory. Ada yang bilang ini pusing atau memaksa, saya bilang tidak. Ini karena kita bersemangat, kita memiliki motivasi karena ada faktor yang mendorong. Itu kalau bagi saya. Jadi, behavior is environmentally caused. Jadi kita bertindak sesuatu bisa jadi karena lingkungan. Jika Anda ada di satu keluarga yang semuanya, mulai dari kakek, ayah Anda, Anda, Pak D Anda, atau yang punya kakak Anda, sepupu Anda, semuanya ada di militer, bisa jadi Anda punya motivasi yang kuat untuk terjun ke militer, begitu. Environmentally caused. Tapi bisa juga dimodifikasi dengan konsekuensi tertentu. Can be modified, reinforced by providing or controlling consequences. Dan ini bisa diulang-ulang konsekuensinya. Misalkan, yang paling banyak mungkin dari kita, mungkin bagi Anda yang perempuan terutama, diet. Nah, ada konsekuensi di balik itu. Kenapa? Wah, kalau saya banyak makan itu, Pak, saya jadi gemuk. Kalau saya jadi gemuk, maka nanti saya begini. Oke lah, enggak apa-apa sekali begitu. Tapi kan ada konsekuensi berikutnya. Maka akhirnya ingat, oke. Ya, jadi seperti hukuman, tapi ini bukan hukuman. Reinforce saja. Tapi bisa juga itu karena hukuman. Anda bisa tanya misalnya ke teman-teman Anda yang baru saja masuk ke akademi militer. Entah itu akademi militer, akmil, atau secaba, atau apapun. Ya, mungkin Anda kalau ketemu setelah 3 bulan, 6 bulan gitu ya, mereka berlibur, pulang. Wah, hebat ya teman saya tiba-tiba kalau jalan tegap. Kalau makan cepat. Padahal dulu dia kalau makan noleh ke kiri, ke kanan, ngobrol nggak jelas gitu. Kok sekarang beda ya? Ya karena ada reinforcement. Karena dia kalau nggak jalan tegap, tendang.
tempeleng suruh push up misal, ya. Karena kalau dia tidak makan dengan cepat dan dia akan makan yang terakhir, maka dia akan mencuci piring satu kompi misalnya, ya. Dan itu berulang setiap hari, maka berubah controlling consequences. Oke. Itu reinforcement theory. Teori yang ketiga adalah equity theory. Individual compare their job input and outcome with those of others and then respond to eliminate any inequities. Membandingkan dengan yang lain. Dia itu loh ya, kalau pulang pas jam 5, nyampe kantor pas jam 8. Tapi kok gajinya naik duluan daripada saya? Kok dia bisa naik pangkat duluan daripada saya? Nah, itu compare, equity theory. Nah, kalau itu ngapain saya lembur? Ya saya ikut dia saja. Ya. Itu contoh dari equity theory. Sehingga motivasinya berbeda. Ya. Kalau itu dibawa ke yang jelek, tapi bisa jadi dibawa ke yang baik. Ya, karena ada distributive justice dan procedural justice. Yang pertama, distributive, perceived fairness of the amount and allocation of reward among individual. Itu contoh seperti tadi. Atau procedural justice, the perceived fairness of process to determine the distribution of reward. Bisa jadi kita lihat ke orang lain, wah dia bisa sukses ya, dia bisa mencapai seperti itu. Kok bisa? Wah dia ternyata bisa jadi juara karena setiap hari dia berlatih sampai 4 jam loh. Makanya dia bisa punya kecepatan seperti itu. Kalau atlet ya, olahraga ya. Saya latihannya cuma 2 jam. Kurang ya berarti. Berarti saya juga harus minimal 4 jam. Saya niru dia. Biar saya juga bisa jadi juara. Itu equity teori dalam sisi yang positif. Demikian untuk bab motivation masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.